wa sahbihi tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk selalu mengikuti kajian rutin kita, kajian mengenai ilmuddin ad-daruri. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita sudah sampai pada bab kandungan-kandungan yang yang ada pada dua kalimat syahadat yang syahadat yang kedua. Jadi kandungan arti yang terdapat pada syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemarin kita menjelaskan bahwasanya di antara arti ataupun kandungannya adalah membenarkan terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik apa yang diinformasikan Nabi itu kepada kita mengenai umat-umat yang terdahulu, ada namanya umat Tsamud, ada namanya umat Ad, kaum Ad itu kan, ataupun berkaitan dengan halal dan haram. Bahwasanya jual beli itu dibolehkan, kemudian riba itu haram, kemudian mencuri itu adalah haram, gosip itu haram, berzina itu haram, ataupun sesuatu peristiwa-peristiwa yang itu belum terjadi dan akan terjadi, maka kita wajib untuk mengimaninya. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya termasuk yang diinformasikan oleh Nabi, yang diberitakan oleh Nabi kepada kita tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Jadi belum terjadi dan wajib kita untuk meyakininya. Kemarin ada yang namanya Al-Hasyr, ataupun ada namanya hari dibangkitkan, ataupun dibangkitkannya orang-orang yang ada di kuburan yang sudah meninggal, kemudian dibangkitkan untuk dipertanggungjawabkan, dimintakan pertanggungjawaban. Kemudian juga ada namanya Al-Hasyr kemarin, yaitu dikumpulkannya para makhluk dan digiring ke suatu tempat namanya mahsyar. Jadi mahsyar itu di mana? Kemarin kita jelaskan mahsyar itu letaknya itu adalah di daratan Syam. Nah, daratan Syam itu mana? Tapi daratan Syam yang sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan daratan yang baru. Yaitu negara Syam itu ada Yordania, kemudian Syria, Palestina dan Lebanon. Itu adalah daratan Syam. Negara Syam. Jadi kalau dalam sejarah Islam itu ada namanya negara Hijaz, ada negara Syam. Negara Hijaz itu adalah Mekah dan Madinah. Kemudian negara Syam itu adalah Syria, kemudian Yordania, Lebanon dan Palestina. Itu nanti di sanalah nanti orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan mereka masing-masing untuk dikumpulkan di sana. Tapi daratan tersebut itu sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk juga yang diinformasikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada kita itu adalah adanya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu awalnya dimulai dari wa awwaluhu, awal kiamat tersebut min khurujin nasi, ya, hari kiamat
dari keluarnya manusia min kuburihim, dari kuburnya mereka, dari kuburan mereka, ila dukhuli ahlil jannatil jannah wa ahlin narin naro, sampai menetapnya penduduk surga di surga dan menetapnya penduduk neraka di neraka. Itu adalah hari kiamat. Jadi kan hari kiamat tersebut adalah hari di mana semua yang ada di muka bumi ini akan sirna. Dan bumi tersebut itu akan apa ya, kayak seperti digoyang begitu, sehingga akan keluar makhluk-makhluk yang ada di bumi, termasuknya adalah orang-orang yang meninggal. Kemudian bumi-bumi itu akan hancur seperti halnya debu yang sangat halus. Kecuali jadi gunung-gunung itu akan hancur, tidak ada gunung sama sekali, kecuali gunung Uhud. Jadi ceritanya kalau gunung Uhud itu akan dipindah ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua gunung itu akan sirna, akan hancur, bahkan diceritakan itu akan seperti debu yang sangat-sangat halus, kecuali adalah gunung Uhud. Nanti gunung Uhud tersebut itu akan dipindah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surga. Kemudian nanti langit-langit itu akan pecah, akan berantakan, dan lautan itu akan membara. Jadi lautan itu akan membara, mengeluarkan api seperti api begitu ya, api akan membara dia. Kemudian buminya tersebut itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga karena gunung-gunung tadi sudah rata, nggak ada gunung, sudah menjadi debu sedemikian halus, sampai benar-benar sampai namanya daratan itu rata, tidak ada namanya lembah, semuanya rata, tidak ada gunung, seperti halnya kulit yang ditarik. Jadi kalau para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada kulit sapi atau apa, ditarik dengan kenceng begitu, dengan kuat, itu kayak seperti itu. Jadi nggak ada namanya pohon, nggak ada lembah, nggak ada gunung, itu rata semuanya untuk menjadi tempat dipertanggungjawabkannya amal-amal manusia ketika di dunia. Begitu. Kemudian yang berikutnya, beriman wal hisabu, termasuk yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adanya hisab. Apa al-hisab itu? Wa huwa ardu a'malil ibad, yaitu diperlihatkannya amal-amal hamba Allah alaihim, kepada mereka. Ini loh kalau bahasa ketika di dunia ini kamu rapotnya begini, ada yang merah, ada yang itu kalau diperumpamakan pendekatannya begitu. Jadi masing-masing itu akan melihat catatan-catatan amal ketika waktu di dunia, dan tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diketahui oleh Allah dan semuanya ada catatannya. Makanya sekecil apapun ketika di dunia, perbuatan jelek ataupun perbuatan baik, maka itu mesti ada catatannya. Ketika kita umpamanya berbuat hasud, berbuat dengki, semuanya ada catatan. Ketika kita berpikirannya positif, sehat, melakukan sesuatu itu seakan-akan itu adalah remeh, tidak dianggap, kayak seperti umpamanya membantu tetangga, membantu saudara, dan lain sebagainya, maka semuanya ada catatannya. Bahkan para ulama mengatakan
al-ibratu fil akhirati la tadhi'a. Bahwasanya namanya jarum di akhirat itu tidak akan tersia-sia. Artinya sekecil apapun amal ketika di dunia, baik itu kejelekan ataupun kebaikan, maka nanti akan ada catatannya. Tidak akan ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para jamaah sekalian saling menasihati bahwasanya di dunia ini hanyalah sementara. Usahakan kita semuanya ini baik itu ketika dalam keadaan senang ataupun keadaan sedih, usahakan kita hati kita ditautkan pada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada namanya hisab, diperlihatkannya amal masing-masing. Kemudian wasawabu, dan ada thawab, yaitu wahwal jazaa'ul ladzi yujazahul mu'minu fil akhirati 'alal 'amalis shalih. Al jazaa'u, yaitu balasan, alladzi yujazahu, yang akan yujazahul mu'minu, yang akan dibalaskan kepada orang mukmin fil akhirati, pada akhirat, 'alal 'amalis shalih mimma yasurruhu, pada amal-amal yang soleh dari perkara-perkara yang membahagiakannya. Itu adalah pahala, yaitu balasan yang akan diterima oleh orang mukmin. Di antaranya ketika di akhirat dia mendapatkan perlindungan. Dia tidak merasakan panas ketika terik matahari itu sudah sampai pada dekat dengan kepala. Di antaranya begitu, dinaungi oleh arsy. Jadi arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia karena beramal dengan amal-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah membalasnya dengan sesuatu yang menyenangkan. Di antaranya adalah dia tidak merasa panas ketika orang-orang yang ada di sekitarnya, ketika orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu merasa panas. Itu salah satunya. Dan tentunya balasan yang paling agung itu adalah dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal azabu, dan siksa, wa huwa ma yasu'ul 'abda, yaitu sesuatu yang dirasakan oleh seorang, yaitu sesuatu yang menyakiti bagi seorang hamba. Dzalikal yaum, pada waktu itu, pada hari itu, yaitu hari akhirat, min dukhulin nar, dari masuk neraka, wa maduna dzalik, atau atau di bawahnya, atau siksaannya itu di bawah masuk neraka. Artinya masuk neraka itu adalah balasan yang paling menyedihkan. Ada di bawahnya yang tingkat pedihnya itu masih di bawahnya. Seperti apa? Seperti ketika dia itu merasakan terik matahari. Bukankah ada yang di antara mereka saking terik mataharinya, terik matahari mengenai tubuh mereka, sebagian dari mereka itu keringatnya itu sampai ke lutut. Kemudian sebagian mereka itu ada yang sampai leher. Sebagian mereka itu ada yang menenggelamkan. Saking panasnya, sebagian orang kafir mengatakan begini, ya Rabb arihni walau ilan nar. Begitu. Saking panasnya pada waktu itu. Belum merasakan tentang pedihnya masuk neraka. Katanya sebagian orang yang tidak beriman kepada Allah, ya Allah, istirahatkanlah saya dari panas terik matahari ini walaupun dengan masuk neraka. Loh, bayangkan, masih mendapatkan terik matahari. Begitu sebagian ucapan dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Saking sakitnya pada waktu itu, saking panasnya, saking pedihnya.
pada waktu itu belum tahu siksa neraka. Bahkan dikatakan bahwasanya siksa neraka itu siksa yang pedih. Tidak dibandingkan dengan dengan terik matahari pada waktu itu tidak ada apa-apanya. Siksa neraka yang paling pedih pada waktu itu. Sampai ada sebagian orang yang tidak beriman kepada Allah karena terik matahari pada waktu itu panas, dia mengatakan begitu. Ya Rob, ya Allah, istirahatkanlah aku walaupun hanya dimasukkan ke neraka. Belum merasakan pedihnya masuk neraka bagaimana. Berarti sangat pedih pada waktu itu. Apalagi kalau sudah dimasukkan ke neraka. Allahumma ajirna minan nar. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka. Yang kalau dia tidak beriman kepada Allah akan disiksa selama-lamanya. Disiksa selama-lamanya bukan ukurannya 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan. Selama-lamanya tanpa batas. Begitu juga orang yang mendapatkan kenikmatan, dia akan mendapatkan kenikmatan selama-lamanya. Kemudian yang berikutnya adalah wal mizan, dan timbangan. Wa huwa ma tuzanu bihi a'malul ibad, yaitu timbangan yang ditimbang. Yang ditimbang adalah amal-amal makhluk. Amal-amal hamba Allah yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Jadi timbangannya itu hampir sama dengan timbangan di dunia. Artinya pendekatannya adalah kalau di dunia itu kan ada 2 piringan. Kemudian ada tiang gitu kan. Lah, piringan yang satu untuk amal kebaikan, piringan yang satu untuk amal kejelekan. Kalau orang mukmin nanti ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Ada ketika ditimbang tersebut, amal kebaikannya itu lebih banyak dari amal kejelekan. Maka orang mukmin ini, maka dia langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa masuk neraka langsung. Jadi mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala karena kebaikannya lebih banyak daripada kejelekan. Ada yang sama antara ketika ditimbang antara kebaikan dan kejelekannya itu sama beratnya. Maka orang yang seperti ini, karena dia adalah orang yang beriman, karena dia adalah orang Islam, maka juga sama dengan yang pertama. Artinya dia langsung masuk surga. Cuma tingkatan yang kedua ini lebih rendah. Kata ulama, dia tidak langsung masuk surga. Artinya dia menunggu di sur. Di sur itu atau di pagar dari surga. Nah, di situ dulu, kemudian setelah melewati beberapa masa baru dia itu masuk surga Allah. Yang penting dia tidak masuk neraka. Yang penting dia tidak merasakan siksa Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Kemudian kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang kejelekannya itu lebih banyak dari kebaikannya. Setelah ditimbang, karena yang satunya piringan satu itu untuk kejelekan, piringan yang satu untuk kebaikan, ternyata piringan yang kejelekan itu lebih berat daripada piringan yang kebaikan. Maka ini kata para ulama tahta masyiatillah. Ini diserahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah orang mukmin, meskipun jeleknya itu banyak, meskipun dosanya itu sangat banyak, selama dia masih mukmin, bukan orang yang musyrik, bukan orang yang menyekutukan Allah, bukan orang yang mengatakan meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada di suatu tempat, bukan orang yang mengatakan meyakini bahwasanya Allah ada di suatu arah,
atau bukan orang yang meyakini mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anggota badan, kepala, kemudian tangan, kemudian hati, kemudian ruh, bukan seperti itu. Karena orang yang seperti itu hakikatnya bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan dalam Al-Qur'an orang yang seperti itu dikatakan orang yang bukan menyembah Allah, maka kalau meninggal dalam keadaan itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan. Jadi musyrik itu adalah orang yang menyembah selain Allah dengan mengatakan meyakini Allah Subhanahu wa taala ada di arsy. Karena hakikatnya itu bukan Allah. Karena yang ada di suatu arah, di suatu tempat itu adalah makhluk, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti itu tidak akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Dan masih pengampunan Allah akan diberikan kepada dosa-dosa di bawahnya. Orang minum arak umpamanya, minum arak. Kemudian dia tidak mengatakan bahwasanya arak itu adalah halal, masih meyakini bahwasanya arak itu adalah haram, tapi karena dia mengikuti godaan setan dan dia masih mensucikan Allah dari menyifati dari sifat-sifat makhluknya, mati dalam keadaan itu, orang tersebut adalah orang mukmin yang fasik, orang mukmin yang berdosa besar. Maka orang ini, meskipun dosanya sangat-sangat besar, seukuran dunia, seukuran buih yang ada di lautan, seukuran gunung, maka masih akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun orang tersebut itu adalah orang yang membunuh tanpa dibenarkan oleh oleh Islam. Membunuh yang tidak dibenarkan itu membunuh orang muslim, tidak mempunyai salah apa-apa, langsung dibunuh. Itu dosa besar. Maka orang-orang yang seperti ini selama dia mengatakan itu adalah perbuatan yang tidak boleh dalam syariat Islam, akan tapi karena dia kebawa oleh hawa nafsunya sehingga dia membunuh, kemudian dia menyesal, itu masih ada kemungkinan dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala meskipun dosanya besar. Tapi kalau ada orang yang meyakini mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat-sifat makhluk seperti duduk, seperti terlentang, seperti dikatakan Allah Ta'ala itu besar, tidak ada yang tahu besarnya kecuali Allah. Atau mengatakan Allah Ta'ala kecil, tidak ada yang tahu kecilnya kecuali Allah. Atau mengatakan meyakini Allah Ta'ala di hati. Ataupun mengatakan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana-mana. Maka orang tersebut, na'udzubillah, kalau tidak kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka hakikatnya dia telah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Maka neraka tempatnya selamanya. Begitu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau orang tersebut itu menyembah Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Akan tetapi dia tidak percaya tentang Nabi Isa. Akan tetapi dia umpamanya menginjak Al-Quran, umpamanya menginjak-injak, melecehkan Al-Quran, melecehkan agama, melecehkan tulisan-tulisan yang di situ ada yang diagungkan, maka orang tersebut dikatakan orang yang keluar dari Islam. Istilahnya itu adalah orang yang kafir. Maka orang tersebut supaya dia menjadi Islam lagi, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dia mati dalam keadaan itu, tidak kembali kepada Islam, maka dia akan di neraka selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innalladzina kafaru wa saddu an sabilillah tsumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang melarang orang lain untuk masuk Islam, kemudian dia mati dalam keadaan itu, falan yaghfirallahu lahum, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi ada namanya istilahnya adalah musyrik, yaitu menyembah selain Allah, itu juga tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Kalau mati dalam keadaan itu, ada namanya kafir, yaitu lebih umum. Nah, jadi orang musyrik itu juga dinamakan kafir. Orang yang tidak percaya tentang adanya ketentuan Allah juga dinamakan orang itu bukan Islam atau orangnya namanya kafir. Maka kalau seperti itu, maka di akhirat nanti dia akan mendapatkan siksa selamanya. Jadi orang yang masih dalam keadaan mukmin, dia dosanya besar, maka dia akan masih ada kemungkinan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang ketiga ini yang ditimbang kemudian kejelekannya itu lebih banyak daripada kebaikan, maka ini tahta masyiatillah. Nanti itu tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengendaki untuk dia tidak dimasukkan ke neraka. Berarti apa? Berarti dia langsung ke surga Allah tanpa melalui siksa. Bisa juga orang tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan neraka, tapi masuk neraka itu tidak selamanya. Karena dia adalah orang mukmin. Nah, tidak selamanya dan akhir-akhirnya nanti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah orang yang tidak beriman, orang yang musyrik tadi, orang yang kafir tadi. Maka dia ditimbang pada timbangan satu, pada piringan satu, yaitu kejelekan. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kebaikannya di akhirat. Kebaikannya itu hanya dibalas ketika di dunia. Lihat kalau sekarang banyak orang-orang yang tidak beriman itu mewah-mewah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya itu ketika di dunia. Tapi ketika dia meninggal, maka tidak ada rahmat Allah. Maka tidak ada kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan ketika di dunia akan ia petik ketika di akhirat. Meskipun orang tersebut umpamanya tidak beriman kepada Allah, ketika di dunia dia membangun rumah ibadah, membangun musola, membangun masjid, membantu fakir miskin, 100 juta fakir miskin. Dia membangun masjid 1000 masjid, membangun madrasah ataupun tempat-tempat anak yatim 100.000. Tapi dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, tidak Islam, maka apa yang ia lakukan, kebaikan-kebaikannya ketika di dunia, itu tidak akan ia dapatkan balasannya di akhirat nanti. Maka dia akan selamanya di neraka. Itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi ditimbang pada piringan satu, karena memang tidak ada kebaikannya. Maka dia langsung masuk neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wanar, jahannam, neraka jahannam, wayaddaru, yaitu tempat allati a'addahallahu, yang Allah Ta'ala siapkan di ta'dzibil kafirin, untuk menyiksa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, wa ba'di usatil muslimin, dan sebagian orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dari orang-orang muslim. Wa ya makhluqatun an, sekarang neraka itu sudah diciptakan, wala tazalu, dan akan terus ada, bagiatan, terus ada, ilama la nihayatallah, sampai tidak ada batasnya. Jadi neraka tersebut itu disiapkan untuk
orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan sebagian orang-orang yang bermaksiat kepada Allah ketika di dunia dan tidak bertaubat dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tempat bagi orang-orang tersebut. Dan siksa di neraka itu bermacam-macam. Siksa di neraka terutama untuk orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermacam-macam tingkatannya. Ada tingkatannya itu kayak seperti umpamanya panasnya itu ada yang 100 derajat, ada yang 1000 derajat, umpamanya pendekatannya begitu. Ada yang 1.000.000 derajat panasnya umpamanya. Itu seperti itu tingkatannya diberikan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang yang tidak beriman kepada Allah diberikan siksa dengan ketentuan tertentu, itu tidak akan diringankan dan itu selamanya. Supaya tidak mengatakan begini, umpamanya ada sebagian kabar yang kabarnya tersebut itu tidak benar. Ada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mendapatkan keringanan karena dia itu senang terhadap terhadap lahirnya Nabi. Contohnya siapa? Contohnya adalah Abu Jahal atau Abu Lahab. Abu Lahab atau Abu Jahal. Abu Lahab atau Abu Jahal ya. Intinya bahwasanya ceritanya itu bahwasanya dia senang terhadap kelahiran Nabi sehingga meskipun dia itu tidak beriman kepada Allah, dia akan mendapatkan keringanan siksaan dari Allah. Itu tidak benar. Kenapa? Pertama, Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diringankan siksaannya ketika di akhirat nanti. Itu jelas ayatnya. Kemudian orang yang mengatakan bahwasanya Abu Lahab atau Abu Jahal itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia senang terhadap kelahiran Nabi. Pertama itu senangnya tersebut itu bukan karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi, tapi senangnya karena Nabi Muhammad itu adalah lahir laki-laki. Kenapa? Karena pada zaman jahiliyah orang laki-laki itu sangat dihargai dan dimuliakan. Sebaliknya perempuan itu ketika lahir perempuan itu akan terhina. Makanya sebagian orang jahiliyah itu ada yang ketika melahirkan anak, mereka itu karena saking beban hidup melahirkan perempuan, mereka menanam anaknya yang perempuan itu hidup-hidup begitu. Karena pada waktu itu dipandang rendah status perempuan. Lah dia si Abu Jahal atau Abu Lahab, saya lupa itu Abu Jahal atau Abu Lahab, dia senang terhadap lahirnya Nabi karena dia laki-laki, karena akan bertambah keluarga dari suku pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak beriman ini. Begitu, bukan senang karena Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hal ini cerita-cerita bahwasanya paman Nabi yang tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat keringanan itu karena mimpi, bukan karena hadis, karena mimpi. Kita tahu bahwasanya mimpi itu tidak bisa dijadikan argumen. Kenapa? Karena itu tidak ada saksi. Bisa saja seseorang umpamanya mengaku mimpi seperti ini. Jadi tidak bisa kita berargumen ataupun memakai dalil itu melalui mimpi. Ada seseorang tersebut bermimpi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan
kepada si Zaid yang mempunyai anak Fatimah untuk menikahkannya kepada orang yang bermimpi tersebut. Apakah wajib menuruti itu perintah Nabi? Enggak. Kenapa? Karena itu adalah melalui mimpi, tidak dijadikan sebagai argumen, tidak dijadikan sebagai dalil. Begitu juga peristiwa tentang sebagian paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak beriman kepada Nabi, katanya mendapatkan keringanan, itu tidak benar karena itu melalui mimpi dan itu bertentangan dengan ayat Al-Quran, wala yukhaffafu anhum min azabiha. Tidak akan diringankan. Meskipun itu adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi namanya siksaan di neraka itu berbeda, iya. Tingkatannya itu berbeda, ada yang pedih, sangat pedih, dan lain sebagainya, iya. Tapi ketika 100 derajat, itu tidak akan diringankan menjadi 50. Tidak akan diringankan menjadi 20 derajat, tidak. Atau 1000 derajat tidak akan diringankan 100. Ataupun diringankan menjadi 50 derajat. Enggak, tetap selamanya itu. Dan perlu diketahui bahwasanya siksaan bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti untuk orang-orang itu adalah bara api itu akan ditaruh di telapak kakinya, dengan itu otaknya akan mendidih dan itu selamanya. Itu adalah siksaan yang akan dialami oleh orang yang tidak beriman kepada Allah, dan itu yang paling ringan. Yang paling ringan di antara yang lain maksudnya. Nah, jadi bara api akan ditaruh di telapak kakinya, dengan itu nanti otaknya mendidih dan itu selamanya. Selamanya tidak akan diringankan kemudian dia mendapatkan minuman, enggak. Dan itu diberikan kepada kerabat Nabi yang tidak beriman. Siapa itu? Abu Thalib. Kita tahu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib adalah paman Nabi yang semenjak hidup dia itu membantu perjuangan Nabi, melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari musuh-musuhnya, membantu Nabi dalam perjuangan Nabi ataupun membentengi Nabi dari musuh-musuh Nabi, melindungi Nabi dari cacian-cacian orang-orang Quraisy pada waktu itu. Abu Thalib, tapi dengan kuasa Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepadanya. Tidak memberikan hidayah untuk masuk Islam. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam saking senangnya Nabi pamannya supaya masuk Islam, supaya selamat di akhirat, pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menawarkan kepada Abu Thalib, pamannya, ya am, katanya, wahai pamanku, cobalah kamu beriman kepadaku dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun hanya saya yang mendengarnya. Ditawarkan kepada pamannya. Tapi apa jawabannya pamannya? Bapak dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yaitu Abu Thalib, paman Nabi. Apa jawabannya? Seandainya orang-orang Quraisy itu tidak mencelaku sebab aku beriman kepadamu, maka aku akan masuk Islam. Jawabannya begitu. Jawabannya begitu. Kemudian ditinggal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beberapa lama dia meninggal. Kemudian Ali bin Abi Thalib, yaitu anaknya yang mendapatkan memperistri dari anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak dari Abu Thalib adalah Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melaporkan bahwasanya bapaknya itu meninggal. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali kepada Nabi ketika itu, melapor kepada Nabi, apa? Inna ammaka dhal qad mata. Dalam satu riwayat, inna ammakal kafir qad mat. Sesungguhnya paman kamu yang sesat telah meninggal.
itu ucapan dari anaknya sendiri. Anaknya yaitu Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya paman kamu yaitu ayahnya itu yang sesat itu telah meninggal. Tapi apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Idhab fawari. Nah, jadi pergilah kemudian pergilah kemudian kuburkan. Pergilah kemudian kuburkan. Seandainya dia itu adalah yang orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan bergegas untuk mensolatinya. Untuk mensolati karena dia adalah orang yang beriman, apalagi dia pamannya, apalagi dia membantu dari perjuangan-perjuangannya. Tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala itu lain. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Para ulama mengatakan bahwasanya siksa yang paling pedih, siksa yang paling ringan diperuntukkan untuk orang kafir, yaitu apa? Yaitu bara api itu ditaruh di telapak kakinya, dengan itu otaknya akan mendidih, itu diberikan kepada paman beliau yaitu Abu Thalib. Nah, makanya ukuran untuk selamat itu adalah terdapat kepada diri sendiri. Bukan karena kerabat, bukan karena saudara, itu akan menyelamatkan dia kalau dia sendiri tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sendiri itu tidak beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, meskipun itu adalah keluarganya. Bukan berarti kalau umpamanya saudaranya selamat karena dia iman kepada Allah, karena dia berbuat baik, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Nabi, kemudian keluarganya yang lain tidak beriman, keluarga lain beriman tapi tidak berbuat baik, itu akan ikut dengan amal yang dilakukan oleh orang lain, bukan? Bukankah Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah ngomong pada putrinya, yang artinya bahwasanya Fatimah, wahai Fatimah, jika kamu mau untuk meminta apapun dari perkara dunia dan saya memilikinya, maka saya akan berikan. Begitu. Tapi kalau kamu tidak beriman kepadaku, maka aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Jika kamu tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepada Nabi, meskipun itu adalah ayahnya, maka tidak akan menyelamatkannya. Tidak akan menyelamatkannya di akhirat nanti. Begitu. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi beramal kebaikan yang bisa menolong dia itu adalah kebaikan yang dilakukan oleh diri sendiri. Bukan mengandalkan orang lain, karena nanti nafsi-nafsi di kuburan itu akan nafsi-nafsi. Untungnya kalau dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah modal utama supaya dia bisa meminta bantuan yang lain. Kan kalau dia itu mati dalam keadaan beriman ketika di kuburan, bisa ketika di dunia ini orang-orang saudaranya yaitu yang iman membacakan suratul Fatihah, membacakan surat Yasin yang tujuannya pahalanya supaya nyampe kepada orang yang meninggal dari orang-orang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, maka modal utama itu sudah tidak dia dapatkan. Maka tidak akan ada pertolongan-pertolongan yang lain. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, amal-amal kita diterima oleh Allah, yang akhirnya dimasukkan surga Allah tanpa siksa. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan yang mau bertanya sebelum kita tutup.
Bagaimana kabar semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Silakan yang mau bertanya. Nggak ada ya? Nggak ada yang bertanya. Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian kajian kita. Kita baca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi gfirli wali walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.